Itu yang payah-payah sengaja juga nggak dapat orang ini. Berapa jumlah buruk yang dilangsungkan tadi? Cuma diskusi lah. Udah, kalau dapat dengarkan kami kan dengarkan cerita Ustaz ini. Ini kan dongeng-dongeng. Nah, nanti habis lewat. Perempuan ada tahu? Beri sama mamanya, ke belakang, mak, berapa juga terima? Mamaku dulu Pak Ustaz. Nah, jawabannya 40.000. Kita lanjut. Akhirnya Rasulullah dibawa ke sumur Zam-Zam untuk apa Pak? Itulah pembelahan dada. Nah, cuma saya menyampaikan Pak, dibelahnya dada Nabi Bapak Ibu bukan karena ada isi hati Nabi itu kotor atau dosanya ada. Hati Nabi itu sudah suci bersih Pak. Tapi kenapa dibelah Ustaz? Supaya makin bersih lagi. Kenapa Ustaz? Karena hendak ingin berjumpa dan bertemu dengan Zat yang Maha Suci. Di pelajaran ini, kalau kita mau khusyuk dalam sholat, kalau kita mau jumpa dengan Allah dalam sholat, bersihkan yang di sini. Kalau nggak bersih Bu, sholat tak mana-mana. Kalau ibu masih dengki sama tetangga, masih iri sama tetangga, sama orang lain. Kalau beramal ingin dipuji, kalau beramal macam dia yang paling hebat dan itu busuk hati, maka orang yang busuk hati, sholat akan berhasil tak khusyuk kepada Allah. Yakin? Lanjutkan. Setelah dibelah dada Nabi, dikeluarkan, diisi dengan 3: ilmu, iman, dan hikmah. Ilmu, iman, dan hikmah. Ini pelajaran kepada kita. Kalau mau hati kita bersih, kalau hati kita ingin suci, kita juga harus isi dengan iman, ilmu, dan juga hikmah. Jadi jangan pernah berhenti mengaji, Bu. Jangan pernah berhenti mengaji. Kalau ada pengajian, datang. Karena salah satu yang dapat membuat hati kita ini bersih, hadir ke majelis sini. Bu. Untuk membuang sifat dengki iri itu, salah satu obatnya adalah rajin datang ke majelis ini. Ibu-ibu di sini kan gak ada iri dengki ya, bapak-bapak. Karena hadir di majelis ini ada membuang sifat-sifat dengki. Sudah. Setelah ditutup kembali, disetempellah Pak di punggung Nabi. Ini punggung simpan antara dua tulang belikat ini, disetempellah oleh malaikat Jibril. Setempellah apa? Khatamul Anbiya wal Mursalin. Setempel kerasulan di sini Pak. Akhirnya berangkatlah. Buang, siap-siap. Muhammad, naik. Di kanan malaikat Jibril, di kiri malaikat Mikail. Berangkatlah. 1, 2, 3. Buruk diambil dari kata barkun. Barkun artinya kilat. Bukan barkun ya. Barkun buat susah. Barkun artinya kilat. Maka perjalanan Nabi itu kilat cepat. Bapak-bapak tahu, ibu tahu berapa waktu tempuh Nabi waktu Israel? Ayo, ada tahu berapa lama? Sehari semalam, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan? Ayo Pak, ada tahu? Saya sudah ngasih hadiah sama bapak saya sudah. Saya baca dalam kitab Al-Zuhra Al-Basim, Aqwali bin Abil Qasim, nama pengarangnya As-Sayyid Usman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya. Beliau menyebutkan dalam kitab itu, kitab khusus untuk Maulid dan Isra Mi'raj, Arab Melayu, tipis tapi isinya luar biasa. Beliau mengatakan jarak tempuh Nabi dari Masjidil Haram ke Masjid
menurut satu penelitian, kecepatan nyamuk per detik 5,5 triliun per detik per kilometer. Begitulah jarak tempuh bakun atau kilat itu, cepatnya luar biasa. Ya namanya kendaraan surga, Pak ya. Kereta cepat dari Bapak Merdeka ke Kuala Namu kan beda dari kereta yang lama. Nah itu masih ciptaan manusia, apalagi ciptaan terbang. Kata Jibril, Muhammad singgah, turun. Sholat dua rakaat di sini, sholat 2 rakaat. Setelah sholat Nabi nanya, kok berhenti Jibril? Ini tempat apa? Kata Jibril, inilah tempat yang nama kotanya itu Thayyibah atau kota Madinah. Muhammad nanti kau akan hijrah ke sini. Jadi Nabi sebelum hijrah itu sudah tahu akan hijrah ke kota Madinah melalui peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Namanya kota Thayyibah. Thayyibah itu artinya baik, bersih, suci. Itulah kota Madinah. Bu, kasih tahu sama ibu-ibu ya. Beda Bu Mekah dengan Madinah. Kalau Mekah ibu-ibu di Masjidil Haram bolak-balik awak disepak sama polisi. Haji. Iya. Tapi kalau Madinah tenang Madinah. Itulah enaknya sama, udah tahu situasi kan Bu. Kalau di Mekah itu memang ibu-ibu itu agak-agak bising. Tapi kalau di Madinah Bu, tenang. Setahu saya nih, pengalaman saya, udah banyak kota yang saya kunjungi, memang Bu, kota Madinah adalah kota Madinah. Kata para ulama, karena di situ ada makam baginda dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habibullah. Lanjutkan, kebawa emosi saya juga. Setelah sholat sunat 2 rakaat berangkat lagi, berangkat. Tak lama kemudian berhenti, turun. Kata Jibril, Muhammad sholat 2 rakaat. Kata Nabi Muhammad, setelah selesai sholat, ini tempat apa wahai Jibril? Ini adalah kota Madian. Madian itu tempat Nabi Musa bersandar dalam sebuah pohon. Disitulah Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diselamatkan dari kejaran orang-orang Bani Israil. Namanya kota Madian. Selesai, naik berangkat lagi. Singgah lagi Pak di tempat yang ketiga, namanya Bukit Tursina. Bukit Tursina tahu? Pak, Bukit Tursina tahu? Tempat Nabi Musa berbicara dengan Allah Ta'ala. Selesai sholat sunat 2 rakaat berangkat lagi Bu. Singgah ke tempat yang keempat, namanya Baitul Laham. Baitul Laham ini tempat apa wahai Jibril? Ini tempat kota kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Ini ada 4 kota Pak. Sebelum sampai ke Masjid Aqsa Nabi transit di situ. Pelajarannya apa Pak? Bu, apa pelajarannya? Kalau kita berjalan jauh musafir, sholat jangan tinggalkan. Kalau sudah masuk waktu sholat, suruh supir itu berhenti Pak supir. Boleh dengan jamak takbir, boleh dengan jamak taksir. Pilih waktu yang mudah. Jadi jangan tentang kita berjalan jauh, sholat ditinggalkan. Tidak, tak ada kata untuk meninggalkan sholat. Itu pelajarannya. Jadi kemana kita pilih berjalan jauh, masuk waktu sholat, berhenti kita sholat. Akhirnya Nabi sampai ke Masjidil Aqsa. Begitu sampai, kata Jibril kepada Muhammad, parkirkan
lagi ke dalam Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu tahu, itulah yang diperebutkan orang-orang Israel. Masuk pula anggota DOP pendingin kepala awak. Macam mana ceritanya? Mereka yang menjadi, mereka pula yang berdamai. Coba pakai otak sih. Pelakunya masuk otakku. Kalau otak udah merah, ya orang lurus. Yang ini ngaji kita sebelum ini dan perkembangan. Ikuti perkembangan. Tak sanggup aku naiknya. Coba lah tengok. Gak nyentuh, atau mereka malah diusir. Kita bermalam dan kayak ini. Bapak-bapak, oke, Bapak, ada sidang anggota boleh? Ada nggak? Yang ada anggota yang berani, berani kalau ada anggota yang ada juga itu. Berani juga apa ya kan? Apa? Anak kecil bapak-bapak ibu setuju nggak Indonesia ikut sama Israel sama Amerika? Bergabung? Setuju Bapak? Anak kecil, anak kecil, tak setuju. Kecuali ada kepentingan politik. Nah, apa yang saya tadi? Kita kan sini kan, tapi semuanya ini dulu. Lanjut. Belum lagi naik mi'raj. Nah, sekarang naik mi'raj. Masuklah Nabi ke Masjidil Aqsa, lagi-lagi sholat. Kata Jibril, Muhammad sholat sunat 2 rakaat. Inilah kata para ulama, sholat sunat tahiyatul masjid. Idza dakhala ahadukum al-masjidah fala yajlis hatta yusalli rak'atain, kata Rasulullah. Apabila kalian masuk ke dalam masjid, jangan duduk dulu sebelum melaksanakan sholat sunat 2 rakaat. Kata para ulama, inilah sholat sunat tahiyatul masjid. Bu. Tadi ibu-ibu nengok aku nggak waktu masuk masjid, nengok? Enggak, tengok aku. Bapak tadi nengok saya masuk kali. Nah, di salam-salam saya ngapain Pak? Nah, sholat sunat 2 rakaat. Ngamalin Islam kita. Jadi itu ngaji ibu sikit amal, ngaji sikit amal. Daripada banyak ngaji tak diamal-amalkan. Apa tadi Pak amalan kita? Pertama jaga wudhu, yang kedua masuk masjid sholat sunat 2. Kalau jalan-jalan jangan lupa sholat apa namanya Bu? Bisa jamak takdim, bisa jamak. Udah banyak itu kita Pak. Saya gitu, kadang-kadang lucu, ya, kadang-kadang keras, kadang-kadang kita isikan ilmu-ilmu. Harusnya berisrak-israk ibu sesuai dengan perjalanan Nabi. Berapa lama tadi? Atau 3 jam ya ceramahnya. Cuma karena ada makan-makan, kita potong lah separuhnya separuhnya aman, kode kan potong nanti juga. Dan sudah habis. Ada jam saya tengok. Jam saya gelap ya. Pas macam orang ya. Lanjut Bu. Disitulah Nabi menjadi imam bagi para seluruh Nabi dan Rasul. Allah turunkan, Allah panggil semua ruh-ruh daripada Nabi dan Rasul. Diturunkan Allah masuk ke Masjid Aqsa. Kata Jibril yang nyuruh, Muhammad kau jadi imam. Awalnya dari Muhammad menolak. Bapak yang senior ada. Ada Idris, ada Musa, ada Isa. Sedang lagu senior itu hendak perintah Allah. Maju. Apa pelajarannya? Jadi imam itu kan perkara tua. Benar. Bukan perkara tua, tapi perkara kualitas. Jadi imam itu perkara kualitas. Ya kalau tua berkualitas, dia paling utama. Kualitas apa? Yang jadi imam itu pertama, suaranya cantik. Yang kedua, dia kuasai fikih. Kalau hafalan itu Pak, tak terlalu prioritas. Bukan yang mesti habis Quran Pak yang berdiri di sini, tidak. Tapi guru saya almarhum Ustaz Hafiz Yazid mengatakan, orang yang paling layak menjadi imam al-faqih, orang yang tahu hukum tentang fikih. Tapi zaman sekarang berubah, orang tak pernah suka pelaku jadi imam karena suara itu sangat receh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
imam baru lagi cocok. Tapi ingat Bapak Ibu, yang penting jangan lagi atur-atur uak-uak merasa dia yang paling lama di kampung, orang lain tak boleh jadi. Aku lah yang mendirikan masuk ini. Belum tahu lagi lah, belum tahu kan dia masukkan batu pertama ini tak boleh apa dingin kopi. Tahu lah tuh umur 75 udah diintai-intai mereka diserokin. Imam batuk, makmum ini kok sampai sekarang saya belum ketemu jawaban. Kenapa kalau ada jamaah saya yang batuk, yang lain mau ikut? Pada bapak tak batuk. Kalau carikan saya jawabannya. Tahu apa man? Memang kita batuk. Kalau tak satu yang berbatuk, imam atau makmumnya masih yang lain itu berbatuk. Dan itu modelnya lain lagi. Imamnya kalau batuk itu boleh memang. Apalagi baca Al-Fatihah supaya tidak ngantuk. Sebutkan 4 tempat yang disinggahi Nabi. Kan 4, sudah sebutkan 2 aja, 2. Ini mungkin tahu ya. Kan tadi 4, sebutkan 2 aja. Ya, kalau main bola, teman main bola, yang sekali kau. Aku bisa. Sudah tahu jawabannya kan? Yang dijawab dulu, dia nama siapa? Muhammad Fahri. Kelas sekolah di mana? Bawah 9. Ayah mama ada? Datang. Mana ayah mama? Malam minggu lalu kau dititip di sini. Luar biasa ayah. Tak ada mamanya, tak ada ayahnya, ini tugas ini. Mau hadiah? Berapa? Ini ada 20, ada 10, ada goceng ada ya? Oh, ada goceng. Yang ibu-ibu ya kan? Ibu-ibu lah langsung pilih. Mama, cepet, libur, atau 20? Nah, cepet. Kata Suranti, 20 aja enak kan? Beda sama mereka. Oke, kalau pas jawabannya, terkasih bos beli. Kau cari lagi. Dua bidang. 2 tempat. Oke, pertama, mari Madinah. Oke, betul Bu? Dua Madinah. Oke, tepuk tangan untuk mari. Masya Allah. Cari betul dalam Islam. Kayak mana dalam Islam? Baca udah pakai kering. Rasulullah mengajarkan cara menyalam Bu. Kena hidung bawah, kena hidung atas, dikecup 3 kali. Oke, tepuk tangan. Ada yang lagi? Sebutkan 2 lagi kota itu. Kayak bos 2000 Jepang. Kan 2 lagi. Ya, maju, ada tahu maju. Coba tebak, ayah mamanya ada lagi. Tebak, ada? Ada mama sini? Ayah? Dari mana Pak pandangan anak-anak ini? Sudah, nama? Ilzamullah, nama tebet kiri Bayangkara Persija. Sekolah di mana? 90 kelas 5. Nah, ayah mama ada? Datang. Nah, dia udah tahu dari yang kamu. Ada?
bukan 2 kota lagi. Langsung kan tadi 4. Pertama kata kawannya Madinah, yang kedua Madian, ada 2 lagi. Mungkin Turbo. Nah, gagal dulu. Makanya mendengarkan dalam Al-Quran. Oke, terima kasih Pak sekali ya. Dengarkan maksudnya. Alhamdulillah. Itu setelah selesai sholat sunat 2 rakaat ayat masjid di Masjid Aqsa 2 rakaat. Nah, inilah awal mula peristiwa Mi'raj itu. Lalu Allah turunkanlah tangga dari langit. Nama tangga tadi apa namanya Pak? Mi'raj. Maksudnya tangga. Turunlah tangga, bercahaya bersinar, lampunya terang kali. Kata Jibril, Muhammad, ayo naik tangga Mi'raj. Kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Naik dari tangga pertama ini, Nabi Muhammad di langit pertama. Apa itu? Ya, apalanya kan? Berarti makanan apa Bu? Yang tadinya nasi urap, berarti tambah mie ayam, ya kan? Apa aja? Lanjut. Di langit pertama, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam. Siapa kan? Nabi Adam. Iya nih, nanti pertanyaan nih. Setelah naik langit pertama, bertemu dengan Nabi Adam. Naik langit kedua, bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya. Siapa langit kedua? Nabi Isa dan Nabi Yahya. Naik ke langit ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf. Naik ke langit keempat, bertemu dengan Nabi Idris. Naik ke langit kelima, bertemu dengan Nabi Harun. Naik ke langit keenam, bertemu dengan Nabi Musa. Naik ke langit ketujuh, bertemu dengan Nabi Ibrahim. Berapa tangga lagi bertemu? 2. Naik ke Sidratul Muntaha dengan tangga yang ke-8. Waktu mau naik ke Mustawa, Jibril tak sanggup mengundurkan diri. Jadi orang tak sanggup jadi ujar mengundurkan diri. Tahu diri apa? Maksa-maksa. Tak bisa dia anaknya. Anaknya. Ini cerita kepala desa ini bukan cerita kasih. Menghindarlah malaikat Jibril. Kenapa Bu? Nggak sanggup. Kenapa? Yang sanggup bertemu dengan zat Allah itu adalah orang yang paling mulia di seluruh makhluk ini. Siapa yang paling mulia? Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini saya ajarkan Pak. Ini ada ngaji kawinan ini. Nabi bertemu dengan Allah, iya. Pakai mata kepala, iya. Nampak zat Allah, iya nampak. Tapi yang tahu bagaimana bentuk Allah itu hanya Allah sendiri. Nabi itu tak sampai menceritakannya. Nabi bertemu Allah di mana tadi Bu? Di Al-Muntaha. Muntaha itu tak ujung Sidratul Muntaha. Bapak-bapak pernah ibu tahu apa itu Sidratul Muntaha? Sidratul Muntaha itu pohon bidara. Pohon bidara. Pohon bidara itulah Sidratul Muntaha. Di bawahnya mengalirlah sungai-sungai. Ada sungai Nil, ada sungai Al-Kausar. Itu mengalir di bawah. Nah, yang perlu saya ingatkan Pak, Nabi melihat Allah di Sidratul Muntaha. Ingat Pak? Atau di Al-Mustawa. Ingat kajiannya ini. Nabi yang di Sidratul Muntaha, Allah bukan di Sidratul Muntaha. Allah bukan di langit. Jadi jangan sekali-kali Bapak Ibu kalau kita ditanya di mana Allah, lalu kita katakan di langit. Dalilnya apa? Kata mereka peristiwa Isra dan Mi'raj. Bukan. Karena kita ahli sunnah wal jamaah meyakini Allah tidak berkembang. Nama sifatnya Qiyamun Ta'ala binafsi. Nah, 520.
Belum Ustaz, belum dapat kontotannya ya. Tahu ya, makanya bertahan lama. Kontotan ditunjukkan. Keluarlah misalnya ada bulan, maka dibilang ibu melihat bulan di bumi. Saya tanya, bulannya di bumi atau ibu yang di bumi? Melihatnya di bumi. Berarti ibu melihat bulannya di bumi. Bulan di mana? Di atas, di langit. Tapi Allah tidak. Nah, nanti kalau mengaji tauhid juga ngaji tauhidnya. Itu yang perlu saya tanamkan. Karena ngaji akhirat itu erat kaitannya dengan ini, dengan ngaji tauhid itu. Sudah. Di muntaha itulah Bapak Ibu Nabi dapat perintah sholat. Awalnya 50 kalimat, tapi setelah Nabi turun menjumpai Nabi Musa, kata Nabi Musa, Muhammad balik-balik. Tak sanggup umat kau kete-kete, koci-koci, kenangannya lembe kita umat Nabi Muhammad. Kalau umat Nabi Adam umat tinggi umurnya tua 900 tahun. Mau hidup 900 tahun? Mau ibu hidup umur 900 tahun? Nggak mau. Jadi berapa sekarang? Nah, masing-masing nanti. Baiklah wahai Nabi Musa, balik melapor sama Allah. Terus Pak sampai 9 kali bolak-balik. Akhirnya Pak diputuskan lagi 5 itu sebelumnya belum final. Begitu turun yang ke-9 kalinya, kata Nabi Musa, diberi Muhammad banyak, minta korting lagi, nggak sanggup juga umat kau itu. Maka memang betul 5 kali merayakan wahyu di masjid. 5 kali kok masih banyak yang tapi Nabi kita nih Pak punya perasaan malu. Enggak lah wahai Nabi Musa, udah 9 kali aku bolak-balik. Mau tahu di mana muka? Itu kita hidup nih Pak. Harus punya rasa malu. Bu, kalau udah utang 3-4 kali belum bayar, dan utang lagi lembu, pakai muka malu. Ini utang di mana-mana, gede sini utang, belum bayar, gede utang sana lagi, utang sana, masih dipilih utang, pinjam lagi Mekah, habis Mekah pinjam lagi Bank BRI, semua hidup dengan hutang. Wah, ada malu, ditagih nggak bayar. Waktu mau utang orang yang nangis. Nangis orang, jangan kan air mata, air ibu-ibu keluar kalau utang kan. Cuman kakak ada yang kita lolong aku kan. Rumah ada yang bilang itu. Berapa mau kau pinjam kakak-kakakmu? Jutaan yang kamu tua apa? Anak belum bayar uang sekolah, gak bisa mau dipecat dia kan. Kasih berapa lama mau kau bayar? Bulan depan lah kalau uang itu bagian. Ya, sebulan dapat waktu untuk rumah itu. Gantian waktu yang nangis. Bayar utang kakak udah sebulan tapi bayar belum ada gantian. Betul. Ada utang. Hati-hati orang mati nggak bayar utang dia mampu. Nanti amal-amalnya akan diganti Allah Subhanahu. Jadi Pak, ngasih utang di bank, jangan riba. Kredit yang dipotong-potong, bayar itu, utang itu. Apakah Allah tak tengok kita berutang? Kita yang dicatat. Tak ada satu amalan umat yang lolos dari catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apa? Sampai main. Punya utang? Udah bayar? Belum? Mau dikasih tahu cara supaya cepat bayar utang? Ada satu doa Pak diajarkan Rasulullah supaya kita bisa mudah bayar utang. Apa doanya Ustaz? Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal 'ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu
Kalau mengutangi, orang itu bisa bayar utang. Ingat, ini untuk orang yang mengutangi dan orang yang mengutang itu biar dia mau bayar. Ini untuk ibu-ibu aja Pak, ya, karena orang bisa mengutang. Bu, mau ibu utang-utang yang pinjam sama ibu dibayar dia? Mau. Tipsnya, siapkan speaker Bluetooth. Yang asal dibunyikan Bluetooth now. Ada di rumah? Kalau nggak ada, pinjam sama ketua wilayah. Pinjam. Pinjam apa? Speaker Bluetooth now. Jangan kalian pakai untuk nyanyi aja pada jernih sana. Untuk apa? Aku menagih utang. Mana aku pakai speaker Bluetooth dibayar utang? Udah tenang aja kakak. Kalian pinjam satu hari ya. Kemana ibu bawa? Bawa speaker Bluetooth rusak mic-nya ya. Bawa ke rumah orang yang mengutang tadi Pak. Orang yang utang tadi. Ibu taruhkan speaker itu, arahkan ke pintu gerbang masuk rumah ini. Bunyikan Bluetooth now. Pasang volume yang paling besar. Ada lagu yang ibu nyanyikan. Siap? Siap? Gak siap ibu nyanyikan Pak. Perasaan kau berhutang padaku 1 minggu jadi bertahun-tahun mati atau hilang perasaanmu atau tunggu sampai masuk apa dia? Jadi aku harus apa? Masa si aku bilang nyanyikan itu. Insya Allah orang yang kita utang itu dia bisa bayar. Tes tes. Kan ini pagi ya kan? Arahkan speaker Bluetooth ke muka dia. Insya Allah dibayarnya. Dan lanjut. Turunlah Nabi Bapak Ibu dari Al-Muntaha, dapat perintah sholat 5 kali sehari. Bu. Anak-anak Ustaz, anak-anak. Lagi anak-anak. Pertanyaan. Coba sebutkan siapa-siapa saja Nabi yang dijumpai Nabi dari langit 1 sampai langit ke-7. Mari. Nanti kau ya, nanti dibagi 2 kan 7, yang 4 kau 3 ya. Saat di orangnya. Nama Denis direkam. Kelas mana? Riyadhus Shalihin. Oke. Rawdatus Shalihin. Cita-cita tentara. Ini dekat kan? Ini tentara. Oke. Coba Muhammad Ustaz. Ini masih ada 10.000 lagi ya. Yang terakhir 20. Coba sebutkan 4 nabi, langit pertama, 2, 3, dan 4 yang dijumpai Nabi waktu Mi'raj. Pertama, Rasulullah bertemu Nabi Adam. Kedua, Rasulullah bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya. Ketiga, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf. Keempat, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris. Oke, tepuk tangan. Oke, iya. Tadi mana yang tadi? Sebutkan 3 lagi. Langit kelima, 6 dan 7. Tapi mana ada goceng? Mana 3 ya Bu? Oh, tak boleh. Nama? Terang namanya. Terserah bukan. Di mana? Ada yang jauh-jauh.
Cita-cita jadi apa? Ya ini kalau jadi kurang, jadi kurang makan ya. Makan agak dulu kau makan jadi sementara kan. Dah. Coba sebutkan 3 nabi sisanya tadi langit ke-5, 6 dan 7. Kelima, Nabi Harun. Harun. Nabi kenal? Nabi Musa. Musa, satu lagi. Kita harus kasih tahu nih, satu lagi. Ibrahim. Allahumma sholli ala Muhammad pertama. Iya. Lagi 3 kali. Iya, lagi. Iya, oke. Selamat. Masih ada satu lagi. Jadi pertanyaan pamungkas ya. Oke. Saya nggak cerita lagi tentang sholat. Bapak-bapak udah paham tentang sholat. Kita langsung masuk ke acara penyambutan bulan suci Ramadan. Ya Pak ya. Jadi intinya sholat berjamaah di masjid. Bapak Ibu, ini mungkin beberapa hari lagi kita akan mendengarkan sidang isbat dari pemerintah kita. Kita sebagai warga negara yang baik ikuti saja Bu, apa keputusan pemerintah supaya tidak apa kali nanti apa kali apa pula. Kan itu kan Bu? Ya Bu. Nanti supaya tidak apa kali nanti apa kali nanti apa pula kan gitu bukan? Jadi kalau saya ditanya tunggu pengumuman daripada pemerintah waktu menetapkan sidang isbat. Cuma ada ilmu ini Bu. Kita berandai malam Rabu pemerintah memutuskan Ramadan pertama jatuh pada hari Rabu. Maka ibu-ibu bapak-bapak supaya nggak lupa niat puasa langsung niat. Ini ilmu tentang puasa Bu. Langsung niat. Begitu diumumkan 1 Ramadan jatuh pada hari Rabu, kata Menteri Agama. Maka langsung ibu niat nawaitu shauma ghadin an ada ifaq bi syahril ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Dalam hati, masuk ke dalam hati Bu, sengaja aku puasa Ramadan tahun ini tunaikan Allah. Kenapa saya anjurkan begitu Pak? Mau kadang-kadang lupa hari pertama ini ya. Apalagi ibu-ibu kan Bu, bangun jam 3 lah ibu, sholat tahajud betul. Setelah sholat tahajud ibu-ibu masak betul. Habis masak bangunkan suami betul. Bukan suami yang bangunkan ibu betul. Bangunkan anak-anak yang sudah menunjukkan jam 4.20. Dihidangkanlah mama ibu-ibu masakan. Pak, maka saya pesankan jangan galak-galakkan sama istri kita. Kalau kita marah semarah-marahnya dengan orang ini, ingat 2 saat melahirkan, saat menyiapkan bukan sahur itu. Oh, kami lemah. Hidup tanpa kalian Bu, tak berdaya lagi. Setelah apa lah kalau mau percaya? Kasih contoh. Kalau ada istri kita di rumah bulan Ramadan, keter goreng sahur kita. Orang disambut bangun jam 3 karena udah terlatih waktu dulu lahir kan. Mantu-mantu ibu kami kuat, masak, bangunkan lagi, begitu siap sudah dihidangkan. Bukan ibu yang makan pertama, suami yang makan pertama. Begitu siap ibu cuci piring. Bapak udah pergi ke masjid, ibu masih cuci piring, masih siap-siap berangkat ke masjid. Betul Bu? Itu saya ingat kali tak biasa mereka. Maka saya sama istri tak mau saya galak-galak. Kalau saya marah sama istri saya, tidak saya tinggal aja pergi saya. Enggak sedikit. Jangan nanti marah kalau saya dibuatnya Pak. Penelitian Pak, kenapa laki-laki pada setruk? Karena galak sama istri. Betul Bu? Begitu gini,
tanya sama orang-orang yang stroke, kenapa dia stroke? Galak sama istrinya. Tapi kalau sama istri belum ada cinta sayang, habis itu zikir banyak Allah, insya Allah tak akan seperti itu. Nah, cuma saya kasih tahu Pak, ini sunnah Nabi. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita tengok banyak orang jatuh di kamar mandi habis itu, betul. Bu, banyak orang stroke jatuh di kamar mandi. Itu dikaji nggak dalam agama? Dikaji. Sunnah Nabi itu mendatangkan kebaikan. Kenapa orang jatuh di kamar mandi langsung? Karena nggak ramai sunnah Nabi. Lo Ustaz kok tahu? Iya, masuk tak berdoa satu. Dua, masuk nggak pakai kaki kiri. Masuk aja kalau nggak berdoa masuk di kanan. Oh, karena kamar mandi licin. Kalau kaki kanan yang masuk, kaki kanan tidak kuat, Pak. Kaki kiri ini yang kuat. Maka diajarkan Nabi kalau masuk kamar mandi kaki kiri. Kaki kiri ini kaki kuat penyaga. Insya Allah orang masuk kamar mandi setelah berdoa pakai kaki kiri, insya Allah tak akan jatuh. Tak akan jatuh, selamat dari penyakit stroke. Satu lagi yang gagal begini juga, kadang-kadang sudah cuma ini, karena tak tahu orang lagi doa kan, marah-marah, lapar-laparan, nangis masuk kamar mandi, mana kotor lagi, mana lagi sempat baca doa semua itu pendidikan itu cuma masuk, jatuh. Begitu jatuh Pak, siapa yang tolong? Siapa yang nolong? Istri ibu pada bilang bukan. Bu, tadi orang suami jatuh di kamar mandi, apa ibu lakukan? Diangkatnya Bapak. Padahal kalau normal tak sanggup yang mengangkatnya. Wah, begitulah dia. Datang tenaga 20 tahun. Melongkan. Ditaruh di tempat tidur. Dibuatnya masuk apa namanya? Pakai kandang kayu putih. Sembuh juga. Menangis dia. Tetap nangis dia kalau kita galak. Bu, kami kalau ibu sakit, kami ini lemah, cuek, tak sama apa. Sakit-sakit aja bu, pulang kulit lagi. Benar betul. Kalau laki-laki yang sakit, apalagi orang menilai macamnya kami ini, orang-orang musuh yang bis, yang mengkenan, harus mengke. Sakit doang nyawa Allah, sakit doang, kami nikahnya luar biasa. Duduk, karena cuma demam. Baik deh, laki-laki. Kalau perempuan Pak, kalau cuma sakit demamnya Pak, kecil aja sama dia. Sakit demam, diambil apa? Koyo, nggak pernah manggil suami kan, Bu? Nggak pernah. Begitu koyo dia Pak, semua kerjaan rumah beres. Masuk kamar mandi, langsung diberuskannya kamar mandi. Apa nih koyo? Ditengoknya banyak baju yang belum dicuci kan ya? Ditengoknya ada baju yang belum disetrikanya, betul Pak? Kuat orang. Apalagi kalau ada yang meninggal, beda. Ibu-ibu sama bapak-bapak beda perlakuan kalau salah satunya meninggal Bu. Kalau kami yang meninggal Bu, ibu nangis kurus, betul-betul sedih. Meninggal kita Pak bisa. Ibu-ibu pakai mobil samping bapak, nangis luar biasa. Bukan? Gak apa-apa boleh menangis, tapi yang meratap itu ada suara. Tolong ibu jaga. Kalau waktu Oci itu cuma nangis, jangan ibu gara-gara ini. Tidak ibu yang lain. Oh iya, bangga. Oh iya.
kalau ibu-ibu Pak, coba kalau orang yang meninggal, wih, laki-laki itu karena cuma dua yang bergerak. Ini alis matanya nih, sama ibunya aja timbang dulu. Begitu kata ibu mati, kalau percaya saya gimana? Berarti bagaimana suami itu? Taat. Belum lagi keren bu, ukuran ibu. Waspada. Kalau cerita dia, ibu-ibu dikuburkan, belum lagi dikuburkan, masih tak aja hari pertama jam 9 datang kawan-kawan berdiri tadi, betul? Kalau betul, yang tadinya cuma mata sama hidung, satu lagi tangan. Tehnya mana jaga kembang. Sebulan kemudian naik pelaminan. Lalu ibu-ibu yang tahan sendiri. Maka dalam Islam perempuan yang bercerai dengan suaminya, baik cerai mati maupun cerai hidup, itu ada namanya masa iddah. Itu menunjukkan perempuan ini tahan. Kalau laki-laki tak ada masa iddahnya. Allah adil. Kalau kita Pak kasih masa iddah, ada. Pak Man, istrinya meninggal. Masih meninggal, masih meninggal. Masalahnya bukan siapa yang meninggal belakangan ya. Meninggal dunia istri Pak Man. Kalau hukum Islam Pak Man ini ada masa iddah. Kalau meninggal dunia kan 4 bulan 10 hari baru boleh keluar rumah. Ingat bu, kalau suami ibu mati, ibu itu masa iddahnya 4 bulan 10 hari, bukan 4 hari keluyuran. Pakai pisau, pakai beher, berdandan, alisnya kembang, ini pula undangan. Amin. Tuh kalau perempuan nggak tahu hukum Islam itu. Bayang